Oke, selamat malam teman-teman. Sore ya, selamat sore rekan-rekan muda. Thank you untuk Pastor Rico dan teman-teman pemimpin di muda yang sudah beri saya kesempatan untuk sharing sore hari ini. Topiknya tentang hubungan, which is kalau kita bicara soal hubungan itu sesuatu yang sangat kompleks dan banyak sekali yang bisa dibahas. To be honest, waktu saya memilih apa yang mau di-sharing ada banyak sekali ya di kepala saya yang mau saya tumpahkan, tapi waktu hanya 30 menit, so saya akan berusaha seefektif mungkin dan semoga bisa menyampaikan apa yang saya spesifikkan memang pengen disampaikan. Topik ini tidak sembarangan saya sharingkan di komunitas-komunitas maupun gereja ya. Saya pilih-pilih kenapa? Karena tidak semua gereja dan tidak semua komunitas orang percaya itu menekankan hubungan. Banyak gereja dan banyak komunitas lebih menekankan kepada acara ritual keagamaan tetapi tidak terbangun hubungan di dalamnya. Tetapi karena muda, saya kenal sekali, saya tahu sekali bagaimana Pastor Radit membangun muda dengan hubungan sebagai DNA, salah satu nyawa, karena Tuhan itu mati buat kita untuk memulihkan hubungan. Gitu ya. So, buat saya ketika Pastor Radit memulai muda dengan memasukkan hubungan di dalamnya sebagai salah satu DNA dari komunitas ini sangat alkitabiah dan sangat Kristus sekali. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak untuk konsumsi semua orang, tapi saya percaya ini konsumsi yang penting untuk teman-teman di muda. So, saya buka dengan judul hubungan Fata Morgana. Apa sih hubungan Fata Morgana? Hubungan Fata Morgana itu gini, hubungan yang kelihatannya ada tapi sebenarnya nggak ada. Jujur aja, kita di dalam dunia kekristenan, kita ngalamin banyak hubungan yang Fata Morgana. Kita datang ke gereja, kita disambut oleh usher, tawa, kelihatannya dia senang ketemu kita. Tawa, shalom, ya saya nggak ngomong muda lah ya, saya ngomong gereja-gereja yang lain, gitu ya misalnya. Tapi ini kan tipikal sekali, kita datang ke gereja waktu zaman pandemi kan, tampaknya usher bersuka cita ya ketemu kita ya. Tapi pertanyaannya, is it really true dia bersuka cita ketemu engkau, atau karena dia hari itu sedang tugas jadi usher aja? Lalu kemudian kita selalu dikejali dengan statement bahwa rumah Tuhan adalah tempat di mana kita itu mengalami kasih Kristus. Kamu diterima apa adanya di sini. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Engkau dipulihkan di tempat ini. Is it true? Tubuh Kristus sudah menjadi seperti itu. Kalau memang tubuh Kristus sudah menjadi seperti itu, kita tidak akan mendengar banyak orang keluar dari gereja dan kepahitan. Ini menunjukkan bahwa kelihatannya ada banyak hubungan yang terjadi, tetapi sebenarnya itu semua hanya fata morgana, nggak ada. Cuman kelihatannya ada, tapi nggak sungguh-sungguh terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi keadaan yang seperti ini di rumah Tuhan, di dalam rumah-rumah orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, di dalam pernikahan-pernikahan Kristen, di dalam hubungan pre-marriage Kristen, di dalam pertemanan Kristen bahkan. Kok bisa terjadi hubungan fata morgana seperti ini? Padahal kita ini kan, konon katanya orang Kristen itu kan jagonya kasih. Kasih yang sejati itu adanya di kita. Kristus, Allah adalah kasih, dan kasih bersumber dari Allah. Dan Allah itu tinggal di dalam diri kita. Waktu kita dilahirkan kembali dikatakan benih ilahi, benih kasih itu melahirkan kita di dalam Kristus, di dalam kasih itu sendiri. Tapi kenapa justru kita jumpai di dalam hubungan-hubungan orang-orang Kristen, kita menjumpai banyak sekali hubungan fata morgana. Nah, saya akan mengawali dengan satu hal yang penting. Kita bisa membangun hubungan dengan siapapun. Kamu bisa memulai menginisiasi hubungan dengan siapapun. Tapi tidak dengan semua orang kamu akan memiliki hubungan yang dewasa. Saya ulang. Kamu bisa membangun hubungan dengan siapapun dan memiliki hubungan dengan siapapun, tapi tidak dengan semua orang engkau akan memiliki hubungan yang dewasa. Currency atau mata uang di dalam hubungan itu adalah kedewasaan. Semua atribut hubungan, kasih, komunikasi, pengampunan, konfrontasi, itu semua atribut-atribut di dalam hubungan hanya bisa dijalankan kalau engkau dewasa. Kalau engkau tidak punya kedewasaan, kita akan berpura-pura mengasihi, kita akan berpura-pura mengampuni, kita akan berpura-pura berkomunikasi, kita akan berpura-pura berkonfrontasi, tapi sebenarnya kita tidak melakukan.
Ini yang banyak sekali terjadi di dalam hubungan antara tubuh Kristus, dan ini melukai. Semua yang palsu itu melukai. Ya dong, lu pengen beli iPhone asli, terus ternyata lu dikasih palsu. Terluka kan? Gue ngajar, gue ditipu. Semua yang palsu akan melukai. Jadi kita tidak mau ada di dalam muda, di dalam komunitas kita yang kita kasihi, yang kita bangun dengan kesungguhan hati ini. Hubungan-hubungan yang fata morgana. Di tempat lain terserahlah, biarin aja. Tapi di muda nggak boleh terjadi hubungan fata morgana. Terus saya buka dengan ayat yang berikut ini. Di dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa? Karena kasih itu tidak bisa dipura-purakan. Waktu kasih engkau pura-purakan, itu bukan kasih lagi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, karena pada waktu engkau berpura-pura, engkau tidak sedang mengasihi, walaupun kelihatannya engkau tampak mengasihi. Karena kasih itu real, kasih itu asli, kasih itu otentik, tidak bisa dipura-purakan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemarin saya iseng membuat survei di IG story saya, 850 responden mengikuti, dan ini hasilnya ya. Saya tanya, kamu lebih suka orang yang seperti apa sih? Orang yang nunjukin jelas kalau dia lagi nggak suka sama kita, kelihatan gitu ya wajahnya, cara ngomongnya. Atau yang dia nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia nggak suka. Kelihatannya dia baik-baik aja, dia senyum-senyum, tapi sebenarnya dia nggak suka sama kita. 850 responden menjawab, 89% di antara mereka menjawab, bahwa mereka lebih suka kalau kamu tunjukin aja kalau kamu nggak suka. Which is ini sebenarnya adalah idaman hati kita. Kita pengen tidak ada kepalsuan di dalam hubungan, betul ya? Ini adalah idaman kita semua. Tapi pada kenyataannya, lu juga nggak suka kalau ada orang nunjukin kalau dia nggak suka sama lu. Ini faktanya. Saya menyebut ini paradoks hubungan. Jadi kita ini nggak suka kalau orang pura-pura di depan kita, tetapi kalau orang nyata, real, nggak pura-pura, kita juga belum tentu bisa terima. Jadi mau lu apa? Nah itu problem. Ini dia problemnya. Makanya saya punya statement berikut ini. Kepalsuan itu bisa bertahan. Kenapa kepalsuan sampai hari ini itu bisa bertahan? Karena to be honest, kita itu seringkali lebih mencintai kepalsuan daripada keaslian atau kenyataan. Yang saya bilang tadi, kita nggak suka orang itu pura-pura, tapi pada kenyataannya kalau dia menunjukkan dirinya nggak suka, juga terluka, kita juga ngomong jangan gitu dong, lu jaga perasaan gua dong, lu. Jadi gimana? Nah inilah yang membuat sebuah hubungan itu menjadi sulit. Dan karena situasi paradoks inilah akhirnya banyak orang memilih hidup dalam kepalsuan. Karena banyak orang memilih hidup dalam kepalsuan di dalam hubungan, terciptalah hubungan-hubungan fata morgana. Makanya teman-teman, muncul di dunia hari ini istilah yang berikut ini. Fake it until you make it. Udah palsuin aja, pura-pura aja. Nanti lama-lama orang akan percaya bahwa itu real. Ya, kalau kamu nggak cocok sama dia, nggak apa-apa, pura-pura cocok aja. Udahlah, ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja terus. Sampai orang itu percaya bahwa lu nggak ada masalah dengan dia. Ya udah, that's good, that's fine. Semuanya baik-baik aja. Is it true semuanya baik-baik aja? Pada saat tertentu semuanya baik-baik saja. Tapi waktu-waktu tertentu ada pemicu-pemicu yang membuat semuanya tidak jadi baik-baik saja. Banyak orang menikah dengan cara seperti ini loh. Fake it until you make it. Nggak suka sama pasangannya, sebuah kebiasaan tertentu, tapi nggak ngomong, karena kalau ngomong pasangannya belum tentu bisa terima juga. Walaupun pasangan atau dianya selalu bilang gini, kita apa adanya ya Beb, kita apa adanya ya Say. Pokoknya kalau lu nggak suka, lu bilang nggak suka. Begitu pasangannya ngomong, gue nggak suka lu kayak gitu. Kok lu gitu sih? Lah, jadi gimana? Ya udahlah, I will fake it until I make it. Ya pura-pura aja, udahlah. Pura-pura nggak ada masalah, udah. Tahan-tahanin aja. 5 tahun lu tahan, 6 tahun lu tahan, 7 tahun lu tahan, tapi mungkin di tahun ke-10 kau nggak tahan lagi. Banyak kasus seperti ini. Because you try to fake it, semua yang palsu itu melukai. Pada akhirnya setelah tahun ke-10, nggak tahan, ngomong, gua nggak tahan lu 10 tahun kentut terus, tiap kali lu makan sama gua lu kentut terus, gua nggak tahan. Lu kalau lu baru ngomong setelah 10 tahun, kan gua udah kentutnya 10 tahun, kalau lu baru ngomong sekarang, lukanya lebih dalam karena engkau mempura-purakan selama ini bahwa itu bukan masalah.
Tapi kita di dalam Kristus, we don't fake it until we make it. Kita di dalam Kristus, we will fake it until we make it. Kenapa kita bisa percaya bahwa di dalam Kristus semua perbedaan itu ada jalan keluar? Model orang seperti apapun asalkan kau di dalam Kristus dan di dalam Kristusmu itu dewasa. Makanya saya bilang tadi currency dewasa. Maka kita akan selalu punya iman. We will have faith bahwa hubungan kita ini bisa jalan. Teman-teman di muda, akan ada banyak orang yang datang setelah ini. Bentuknya berbeda-beda, aneh-aneh. Bahkan kau akan menemukan orang-orang yang unik, yang tidak mudah dijumpai di tempat-tempat lain akan datang ke muda. Tiba-tiba saya dapat dalam hati saya, muda engkau dipanggil memang untuk melayani orang-orang yang sulit diterima di tempat pada umumnya. Sehingga pemimpin-pemimpin muda, kalau engkau berjumpa dengan orang-orang yang tanda kutip, kau belum pernah ketemu orang kayak begini, kok bisa ya masuk ke muda ya? Untuk itulah muda ada. Kalau engkau tidak punya iman bahwa kasih Kristus bisa mengubah orang ini, engkau nggak akan punya harapan bahwa hubungan ini bisa jalan. Kepemimpinan muda akan diisi oleh orang-orang yang unik, yang cara berpikirnya mungkin nyeleneh-nyeleneh. Tapi engkau punya iman, ini semua akan bisa berjalan di dalam kasih Kristus, dan kasih Kristus akan menyempurnakan semua itu. Kenapa? Kok kita bisa punya pengharapan tuh kenapa sih? Jadi gini loh, iman, pengharapan, dan kasih, ya kan? 3 itu yang paling besar, dan kasih lah yang terbesar di antara 3 itu. Jadi gini, engkau akan sulit beriman kalau engkau nggak punya pengharapan. Kenapa kita masih punya iman pada Kristus? Karena Kristus itu selalu menawarkan pengharapan, makanya kita punya iman sama Dia. Bahkan walaupun kelihatannya udah nggak ada harapan sekalipun, Kristus itu adalah harapan, makanya iman kita nggak akan hilang. Kenapa kita punya harapan di dalam Kristus? Karena kasih Dia mengalahkan segalanya. Karena kasihlah kita punya pengharapan. Karena berharaplah kita terus tetap beriman sampai hari ini. Hubungan itu bisa jalan karena kita. Saya dan VV itu kalau di tes personality ya, VV istri saya. Kalau kami tes personality ya, semua hasil tes personality itu tidak direkomendasikan untuk kami menikah. Kenapa? Karena hasil tes kami itu kayak langit dan bumi. Terlalu banyak potensi konflik yang bisa dihasilkan oleh seorang PIW yang menikah dengan seorang PV. Terlalu banyak potensi konfliknya. Bahkan kami ngomongin hal-hal kecil aja, kami bisa konflik. Tapi kenapa kami yakin, punya iman, bahwa pernikahan kami bisa dipakai Tuhan? Karena kami menaruh pengharapan kami kepada kasih, kepada Bapa yang adalah kasih. Kalau kami menaruh pengharapan kami kepada cinta kasih kami sendiri, kami nggak akan punya iman buat hubungan kami. Ini loh, makanya temenan di dalam Kristus ya, teman-teman yang ada di dalam komunitas, temenan di dalam Kristus. Pertanyaan saya itu simple, lu masih percaya dengan Kristus? Lu masih percaya dengan kasih Kristus mengalahkan segalanya? Lu masih percaya bahwa kasih Kristus bisa mengubah segalanya? Kalau enggak, amsyong lu jalanin hubungan di dalam kekristenan. Hubungan Kristen tuh hubungan yang melelahkan jika engkau tidak punya Kristus di dalamnya. Lebih enak hubungan dunia. Nggak suka, tusuk aja dari belakang, nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam Kristus, engkau nggak bisa lakukan itu. Nah, tapi engkau mencoba menjalani hubungan di dalam Kristus tanpa menggunakan kasih Kristus, itu amsyong. Jadi teman-teman yang kumpul di muda, ya engkau akan menemukan banyak kuasa kasih, kuasa perubahan. Tapi you need to faith it. Engkau harus punya iman terhadap kasih itu dulu. Makanya saya keluarkan statement yang penting. Hubungan kasih yang sejati itu mengandung resiko. Karena untuk menjadi sejati atau real, kita tuh harus siap untuk vulnerable and confrontable. Jadi kalau engkau mau ngalamin kasih yang sejati di dalam hubungan, pernikahan, temenan, keluarga, kita tuh mesti siap untuk kita itu vulnerable itu gini. Aku punya beberapa teman yang dekat gitu ya, nggak banyak, sedikit sekali. Makanya hubungan dewasa itu nggak banyak. Kau bisa punya hubungan dengan semua orang, tapi tidak dengan semua orang kau punya hubungan yang dewasa. Dengan satu orang saya itu bisa vulnerable, saya bisa bilang begini. Wah itu insya
insecure, bro. Setiap kali gue kalau posting konten, terus kemudian ada orang-orang yang kelihatannya nggak setuju, ngamuk-ngamuk sama gue tuh bisa feeling insecure. Se-vulnerable itu saya sharing sama dia, dan se-vulnerable itu saya sharing sama teman-teman muda sore hari ini. Saya nggak takut untuk saya mengakui bahwa saya masih insecure. Walaupun saya kerjaannya bicara topik-topik insecure setiap saat. Saya cukup vulnerable untuk mengakui bahwa saya itu punya beberapa kelemahan-kelemahan emosional yang saya masih bawa sampai hari ini. Dan saya nggak takut dan saya nggak pusing dengan penilaian orang. Karena kenapa? Saya terbuka dengan orang yang dewasa, yang kenal saya. Nah itu beresiko. Tidak dengan semua orang saya bisa lakukan seperti itu. Tapi waktu engkau lakukan itu, engkau akan terima penerimaan, engkau akan terima kasih, engkau akan dipulihkan, engkau akan dikuatkan. Dan itu real, itu nggak fata morgana. Kita nggak berpura-pura. Itu ada hubungannya. Waktu engkau menjadi vulnerable, engkau sedang membangun hubungan yang real, yang nyata, kasih yang sejati. Selama ini kenapa kita sulit punya hubungan yang sejati? Karena kita fata morgana, kita pura-pura kuat. Kita pura-pura, enggak, aku udah pulih, udah nggak marah kok, aku udah nggak kecewa lagi kok sama peristiwa yang kemarin. Enggak, lu mesti siap untuk to be confrontable. Confrontable itu artinya apa? Lu mesti siap orang itu masih sekali lagi datang, lu gua tahu gua udah pemberesan. Tapi perasaan gua masih belum bisa ngelepasin. Sorry ya, gua masih kesel sama lu. Tiap kali lihat lu nyanyi, tiap kali lu lihat sharing, tiap kali gua lihat lu tugas pelayanan, gua masih sebel. Gua nggak pengen sebel sama lu. Tapi gue masih sebel. Bisa nggak lu doain gue? Gue masih siap untuk pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini, confrontable. Gereja, tubuh Kristus, nggak siap dengan kayak gini. Kita selalu berpikir gini, kamu kok nggak di dalam hadirat Tuhan ya? Kok masih punya kebencian? Kok masih kesel kamu? Kamu kok masih bisa marah? Marah itu tanda setan merasuki hatimu. Itu pelajaran dari mana? Kalau belajar tentang kecerdasan emosi, nggak ada ceritanya orang marah karena dirasuk setan. Gini loh, semua manusia itu bisa marah. Ya, setan bisa saja merasuk dan membuat kita marah, iya. Tapi sedikit orang yang marah karena dirasuk setan, lebih banyak dia marah karena memang dia masih manusia. Kalau kemudian dia masih bisa kesel sama lu, dia masih bisa marah sama lu, itu karena dia masih manusia. Dan ketika dia datang kepada lu dan dia menunjukkan bahwa, hey, aku masih manusia, dan kita bilang, kok kamu masih manusia sih? Yang gila siapa? Yang gila yang ngomong bahwa gua masih manusia, atau yang gila yang menampik bahwa, lo kok lu masih manusia sih? Kok lu marah sih? Kok lu sakit hati sih? Kok lu kecewa sih? Loh, namanya manusia yang masih bisa kecewa dan sakit hati. Saya rasa sampai detik ini kalau beberapa teman-teman muda masih berduka karena Pastor Radit sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena engkau masih manusia. Dan kalau sampai ada orang yang bilang gini, enggak di dalam hadirat Tuhan. Harusnya hadirat Tuhan menguatkan hati kita dong. Kita dipenuhi sukacita. Kita dipenuhi damai sejahtera. Bukankah ada ayatnya, damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu. Berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Masa kamu masih berduka lagi dan lagi? Udah berapa bulan ini? Wah, itu sama aja kayak bilang begini, lu kok masih jadi manusia sih? Nah, yang gila siapa? Nah, ketika kita menjadi real, ketika kita vulnerable, kita confrontable, orang itu diizinkan untuk datang kepada kita, menjadi dirinya apa adanya. Dan kita memandang itu sebagai proses dalam sebuah hubungan. Disitulah fata morgana berubah menjadi real. Ini teman-teman, banyak hubungan yang real diawali dengan fata morgana. Banyak. Tidak selalu kalau engkau punya hubungan fata morgana hari ini, berarti itu salah. Enggak. You just need to fight it until you make it aja. Mungkin hari ini kita masih pura-pura, masih senyum-senyum kalau ketemu dia, dalam hati kok keselamu, tapi udah dapat senyum-senyum. Tapi ketika kita pelan-pelan belajar menjadi dewasa, kita menjadi vulnerable, bro, itu kesel sama lu. Wah, itu vulnerable tuh. Siap untuk dinilai kan. Loh, kok lu ternyata udah level segini masih bisa kesel. Nggak apa-apa. Tapi itulah hubungan yang real.
Kalau saya dengan istri saya udah kayak gitu. Kalau saya dengan istri saya nggak kayak gitu, bahaya pernikahan kamu. Hei suami istri, kalau engkau hubunganmu, pernikahanmu, nggak vulnerable each other, nggak confrontable each other, nggak real, bahaya. Tuh, suamimu, istrimu itu pasangan hidupmu, teman terbaikmu. Kalau engkau harus berpura-pura dengan teman terbaik dalam hidupmu, dengan siapa lagi engkau harus menjadi real? Dengan Kristus saja, Kak. Iya, dengan Kristus saja, tapi Kristus nggak kelihatan. Kamu butuh orang yang kelihatan juga supaya kasih Kristus menjadi kelihatan. Ini loh yang bahaya sekali. Pertemanan. Kenapa saya lihat gereja-gereja pecah, leadership pecah, hubungan kekristenan hancur. Kita di meja meeting, pura-pura harmonis kita. Ya luar biasa ya Tuhan pakai ide-idemu ya. Dalam hati itu apaan itu? I challenge you leadership. Jadilah vulnerable. Saya bertahun-tahun ada di executive leadership di gereja lokal kami. Kami belajar untuk kalau nggak suka dengan ide satu pemimpin. Saya bilang gini, aku dapetin dari Tuhan nggak gitu ya Kak. Aku ngerasa doa udah berhari-hari, enggak tuh. Gue ngerasa ini enggak, Tuhan nggak bicara kayak gitu. Gimana ya Kak ya? Please convince me gitu. Apakah ada cara berpikir gue yang salah atau gimana? Dan kami ual-ualan di dalam meeting itu. Kami nggak berpura-pura hubungan kami baik-baik saja ketika memang tidak baik-baik saja. Bahkan kami setahun itu 3 kali doa puasa. Setiap kali doa puasa setahun 3 kali itu. 1 hari, 3 hari kami doa puasa. 1 hari kami selalu spend waktu untuk ngomong apa adanya. Aku merasa terluka ya dengan ini. Cara kalian treat gua, cara kalian make decision, nggak libatin gua dan sebagainya. Gua sempat terluka loh kemarin waktu terjadi bla 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 bla. Tapi kami semua mengambil komitmen untuk to be confrontable. Nah, itu sebabnya leadership bertumbuh makin dewasa, makin kayak gitu. Waktu lu kayak gitu, lu akan ngelihat kasih yang sejati itu bisa. Imanmu akan tumbuh, bisa kita. Ternyata walaupun kita beda banget, kita bisa. Tapi waktu engkau berpura-pura, engkau kehilangan iman. Gak bisa lah, udahlah. Kita cuma bisa fake sampai terakhir aja, udah bisa ini. Move on. Aduh, masih banyak. Kalau nggak keburu, saya akan cut di tengah ya. Maaf ya, waktunya. Kalau nggak keburu, saya akan cut materi di tengah. Saya ambil satu case, Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan kepada murid-murid, tetapi semuanya takut. Semua murid-murid takut kepada Saulus, kecuali 1 orang nanti. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Kita seringkali gini, menghakimi, itu murid-murid kok nggak rohani ya, ada jiwa yang bertobat loh. Dipakai Tuhan, kok malah dijauhin, kok malah takut sih? Kita seringkali mungkin punya paradigma seperti itu, tapi to be honest, ini sebuah reaksi yang natural banget. Saulus itu bunuhin semua murid-murid, Saulus itu bengis, Saulus itu kejam, dan dia punya satu pasukan yang siap untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi kalau tiba-tiba dia masuk ke sarang murid-murid, wajar kalau mereka jangan-jangan ini taktik, jangan-jangan ini sebuah strategi untuk membongkar tempat persembunyian kita dan habis ini kita akan digerebek, kita akan dianiaya. Ketakutan mereka dan ketidakpercayaan mereka adalah sebuah reaksi yang natural. Kenapa saya sebut natural? Boleh dimunculkan di berikutnya ya. Karena natur alami manusia itu punya standar penilaian yang subjektif dan asumtif. Ini gara-gara buah pengetahuan baik dan buruk. Sejak manusia memakan buah pengetahuan baik dan buruk, efeknya sampai detik ini. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa kejadian itu, kitab Kejadian itu hanyalah dongeng, enggak kok. Buktinya sampai hari ini real. Efek buah pengetahuan baik dan buruk apa? Manusia tidak bisa menilai dengan objektif lagi. Manusia penilaiannya geser. Siapapun itu, termasuk CIW. Siapapun itu sebabnya kalau kita nggak selalu pegang firman Tuhan, kita akan selalu bisa geser. Karena buah pengetahuan baik dan buruk menciptakan versi baik dan versi buruk versi kita sendiri.
DIW punya versi baik dan buruknya, si B punya versi baik dan buruknya, dan mereka pakai secara subjektif untuk menilai each other. Bayangkan betapa chaosnya dunia. Teman-teman tahu sekarang kenapa netizen dan dunia kita sekarang hari ini begitu hancur lebur? Pastor Reddit posting aja, sekian penilaian subjektif di komentar muncul begitu banyak. Itu semua buah pengetahuan baik dan buruk. Atas nama firman Tuhan mungkin. Nah, ini tuh natur alami kita. Dan ini yang merusak hubungan. Ketika kita ketemu dengan satu orang yang baru kita kenal, dengan segera, automatically, inevitable, lu nggak bisa menghindari itu. Mau udah serohaninya kayak gimana sekalipun, lu nggak bisa menghindari kecenderungan buah pengetahuan baik dan buruk ini. Untuk langsung lu scanning dari atas ke bawah, dan lu punya kesimpulan sementara. Oh, ini orang gini, ini orang gini, ini orang gini, ini orang gini. Yang bisa membedakan hanyalah kita nyadar bahwa kita tidak mau dikuasai oleh natur ini. Kita submitkan daging kita kepada firman bahwa jangan buru-buru menghakimi dulu. Tapi kita coba. Nah, ini yang dilakukan oleh satu orang di ayat berikutnya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Barnabas adalah membangun dialog. Ngobrol, dalam bahasa gampangnya gini. Ngobrol dulu yuk. Lu ketemu satu orang masuk ke komunitas, dia nyeleneh. Yang sharing dikonfront terus. Tahu dari mana? Menurut saya juga gitu. Komen terus di Zoom. Kita langsung punya penilaian. Wah, ini antikris musuh pemuda nih. Tapi mau nggak kita belajar untuk ini? Coba yuk ngobrol sama dia dulu. Barnabas mungkin sama takutnya dengan yang lain, mungkin sama takutnya dia dan sama curiganya sebenarnya. Tapi at least dia nggak submit kepada natur dosa itu, buah pengetahuan baik dan buruk itu. Tapi dia submit kepada kasih Kristus, yaitu apa? Coba deh, gua ajak ngobrol sama rasul-rasul, biar rasul-rasul berdialog, memeriksa apakah testimoninya ini benar-benar dari Roh Kudus atau enggak. Apakah peristiwa Saulus ini benar apa enggak. Jadi apa yang dilakukan oleh Barnabas adalah as simply as ngobrol. Kalau lu ngerasa dalam hati ya, kok dia komennya gitu sih. Hari ini kok dia komen gitu, kok nggak serem. Jangan ngobrol dulu dengan orang yang nggak mengenal dia. Ini kan kebiasaan kita kan gitu ya. Kita cari orang-orang yang sama-sama nggak seneng sama dia, lalu kita obrolin orang itu. Tahu nggak? Komennya tadi nggak benernya dia. Oh bisa ya, bla 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 bla. Oh, tapi kita nggak pernah ngobrol sama itu orang. Nah itu sama kayak murid-murid tadi, melihat dengan takut dan nggak percaya, tapi nggak mau melakukan apa-apa dan diam di dalam asumsi itu, dan kemudian fake it to make it, kata Morgana. Familiar nggak sih kalau dengar perumpamaan kayak gini? Saya belajar hari-hari ini ya untuk berani difficult conversation, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang saya muridkan. Orang-orang yang leading bersama dengan saya, tim kepercayaan saya, pasangan saya. Saya belajar untuk duduk ngomong walaupun perasaannya nggak nyaman banget. Saya ngomong gitu. Aku nggak nyaman ngomong begitu. Tapi itu honest. Waktu kemarin kamu bercanda kayak gitu, gue merasa kok gue berasumsi apa kamu merendahkan aku. Bener nggak sih merendahin gue? Kalau enggak, jelasin ke gua supaya gua itu jelas gitu kan. Ini percakapan yang nggak mudah. Kenapa? Karena bagi orang tertentu dia akan bilang gini, lu sensi banget ya. Kan gua cuma bercanda, lu sensi banget. Becoming vulnerable itu high risk. Tapi hanya orang dewasa yang bisa menangkap vulnerability ini. Kemudian dijadikan bahan untuk nggak harus kamu lakukan ini dengan semua orang, karena statement saya jelas, kamu bisa punya hubungan dengan semua orang, tapi tidak dengan semua orang kamu punya hubungan kuasa. Jadi tidak dengan semua orang kamu mungkin vulnerable.
Tapi vulnerable lah dengan orang-orang yang berjalan bersama dengan engkau dalam sebuah perjalanan menuju leadership, friendship, marriage, hubungan-hubungan yang sifatnya menggenapi panggilan Allah dalam jangka panjang. There is no option. Kita harus siap dengan yang percakapan-percakapan kayak gini. Berikutnya, respect. Nah, kabut fata morgana hilang saat kita berani membuka ruang berbicara. Jadi waktu kita ngajak orang ngobrol, itu kabutnya lenyap. Semuanya jadi clear. Bahwa dia orangnya sensian, becoming clear now bahwa dia orangnya sensian. Dan it's okay. Mungkin saya khotbahnya agak anti mainstream nggak sih ya? Karena banyak orang bilang jangan sensian. Tapi kalau saya bilang ya, sensi itu, aduh susah nih. Kapan-kapan deh saya jelasin, tapi saya ngomong singkat aja ya. Tiap orang dilahirkan dengan kondisi mental yang berbeda-beda. Ada orang yang pembentukan hidupnya menjadikan dia orang yang agak sensian. Ini, kalau orang jadi sensian, that's not a problem. Yang jadi problem itu adalah kalau lu hidup di dalam kesensian itu. Nah itu problem. Sepanjang dia menunjukkan niat bahwa, hey bro, gue ini sensian. Kalau lu ngomong dikit, gue itu langsung terluka. Tapi gue gak mau kayak gitu. Gue mau menang. Makanya tiap kali gue terluka, gue ngomong sama lu. Supaya gue gak lama-lama tinggal dalam luka gue makin dewasa. Nah, that is, apa ya, itu yang disebut dengan real. Itu hubungan yang real tuh kayak gitu. Aduh, gue gak tahu nih, apakah khotbah gue ini anti mainstream atau gimana ya. Tapi ini yang gue alami dengan beberapa teman deket. Hari-hari ini gue dengan beberapa orang tuh, gue benar-benar udah gak ada topeng lagi. Gue udah ngomong, wah gue kalau kayak gini gue langsung gini loh, gue langsung insecure. Waduh, lu ngomong gini gue langsung rasa gak enak loh, apa segala macam. Tapi waktu kayak gitu, dia ngomong, gak apa-apa bro, gak apa-apa, it's okay, bla bla bla. Oh, kita senang terus kemudian kita menjadi dewasa. Wah, gue dikuatkan sekali dengan hubungan-hubungan yang seperti itu. Gue menemukan ternyata masih ada keaslian ya di dalam kekristenan ya. Di balik semua kepalsuan yang selama ini kita jumpai bertahun-tahun. Itu perasaan saya hari-hari ini. Nah, lanjut ayat berikutnya, saya akan agak cepat. Roma 12 ayat 9 balik lagi yang tadi. Saling mendahului dalam memberi respect, hormat. Hubungan yang real itu adalah saling mendahului untuk respect. Respect kepada apa? Ada 4 hal secara cepat saya akan jelasin. Respect kepada apa? 1. Respect itu mengizinkan dia tahu dari dirimu langsung. Kalau engkau respect kepada orang itu, kasih tahu dari mulutmu langsung. Jangan sampai dia mendengar itu dari rumor. Itu akan melukai sekali. Jadi kalau lu ngerasa di dalam pertemanan, apalagi persahabatan, sudah 10 tahun sahabatan, jangan sampai sahabatmu tahu bahwa engkau terluka dengan dia. Dari sahabat yang lain. Kalau engkau respect kepada dia, izinkan dia tahu langsung dari dirimu. Yang kedua, respect apa? Izinkan dia punya ruang untuk menjelaskan dirinya. Lu mungkin cerita, bro, waktu lu lakukan ini, gue terluka. Tapi berikan ruang, dia juga cerita versi dia. Izinkan dia ngomong, gue gak berniat loh untuk gue ngelukain lo. Gue gak nyangka loh kalau lu terluka karena gue lakukan seperti itu. Beri dia ruang. Kesalahan utama pemberesan di dalam kekristenan, which is ini yang menyebabkan pemberesan tidak pernah beres, bahkan menimbulkan masalah baru, adalah paradigma kita waktu pemberesan, kita pengen komplain dan orang itu harus terima komplainan kita. Betul atau betul? Kak, punya waktu nggak buat pemberesan? Oh punya. Wah, orang datang nih ke Pastor Rico ya. Pak Rico punya waktu buat pemberesan? Apa sih yang nggak punya? Pastor Rico mah punya buat domba-dombanya. Pak Rico, gue tersinggung sama lu Kak. Lu kayak mengabaikan gue. Lu pakainya orangnya sih ini terus. Padahal gue di sebelah lu terus setiap saat. Gue terluka Kak dengan cara lu yang seperti ini Kak. Terus Pastor Rico, oke. Terus, ya lu jangan kayak gitulah Kak. Kalau lu kayak gitu ya, ada banyak jiwa-jiwa yang bisa terluka. Gini. Banyak orang pemberesan, komplain, terus kemudian menuntut orang itu berubah sesuai yang dia mau. Ketika kemudian orang itu menjelaskan, gue gak bermaksud gitu loh. Iya Kak, tapi lu melukai walaupun lu gak bermaksud. Maksa.
Intinya lu salah, lu terima aja. Kalau lu salah, lu minta maaf sama gua, lu jangan kayak gitu lagi ya, supaya gua nggak terluka lagi. Itu agenda pemberesan, makanya nggak beres. Kenapa? Lu nggak respect sama orang yang lu ajak pemberesan. Kalau lu respect, lu kasih ruang dong untuk dia juga menjelaskan bahwa dia nggak kayak gitu maksudnya, dan lu terima dong. Itu namanya pemberesan. Imbang. Pemberesan tuh gini loh, pemberesan itu saya beres dengan hati saya di hadapan Tuhan. Udah nggak marah lagi. Saya datang ke Pastor Rico, cuman untuk make clear aja bahwa kemarin gue sempet kayak gini nih Pastor Rico, tapi sekarang gue udah beresin sama Tuhan. Dan gue belajar bahwa gue harus dewasa, begini. So Pastor Rico, next time, kalau lu lakuin kayak gitu lagi, gue mungkin masih bisa terluka, tapi cara gue merespon akan berbeda dengan yang kemarin. Nah itu beres. Jadi lu datang ke Pastor Rico bukan menuntut dia, tapi lu ingin memperjelas bahwa gue udah gak ada apa-apa lagi nih sama lu, Pastor Rico. Puji Tuhan. Dan kita bisa move on kepada next season dari hubungan kita. Dan Pastor Rico melihat itu, pasti dia akan diberkati juga. Wow, gue baru nyadar juga kalau ternyata gue melukai lu, tapi lu menang. Gue terinspirasi sama kedewasaan lu, Ikren. Itu pemberesan. Baru benar-benar beres. Izinkan dia punya ruang untuk menjelaskan diri dan terima. Terus berikutnya. Izinkan dia apa? Nih, yang ketiga yang kiri bawah. Hormati perasaannya. Waktu dia ngomong, aku nggak bisa terima. Loh, kok kamu nggak terima sih? Lah, gimana sih? Namanya manusia ya bisa lah nggak terima. Apa? Hormati perasaannya. Kalau yang terakhir, hormati boundaries. Kalau dia belum bisa mengampuni saat itu, nggak apa-apa. Kak, aku baru bisa cerita perasaanku, tapi to be honest, butuh waktu, Kak. Aku bisa respect kembali dengan kakak. Nggak apa-apa. Aku akan berikan waktu, dan aku akan berusaha untuk earn your respect again. Nah, hubungan tuh kayak gitu. Susah ya? Susah. Makanya currency-nya kedewasaan. Saya tutup. Sorry ya, saya kepanjangannya. Saya tutup dengan ayat. Habisin aja nggak apa-apa Kak Joshua, dihabisin Ya, aja. siap. Saya habisin. 2 Korintus 5 ayat 8. Dan semuanya ini dari Allah dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pelayanan di dalam Kristus itu pelayanan mendamaikan antara manusia dan Allah Bapa. Kristus yang pertama kali mengawalinya dan itu diserahkan kepada kita sekarang. Pertanyaannya, bagaimana manusia, orang-orang lain akan bisa berdamai dengan Bapa di surga jika kita yang memegang pelayanan pendamaian itu tidak pernah bisa berdamai each other? Hubungan fata morgana mungkin make sense dan normal-normal aja bagi dunia, tapi di dalam kekristenan itu sesuatu yang abnormal. Jangan pandang hubungan fata morgana itu normal loh dalam kekristenan. Itu kanker, itu tumor, itu daging yang nggak seharusnya tumbuh di situ. Itu tuh abnormal. Karena pelayanan kita tuh pelayanan pendamaian. Bagaimana kita bisa bawa orang kepada Tuhan kalau di antara kita sendiri aja tidak cukup dewasa untuk konfront, untuk difficult conversation, untuk apa adanya, untuk memberikan respect kepada boundaries, kepada perasaan orang lain. Di dalam pernikahan, pertemanan, pelayanan, leadership, hubungan apapun, you name it. This is the key. Tidak dengan semua orang, iya, tidak dengan semua orang. Itu sebabnya dengan muda aja. Teman-teman di antara muda aja. Nggak usah mungkin dengan teman-teman Kristen lain belum tentu bisa, karena mereka mungkin belum tentu mempercayai hal yang kita terima pada sore hari ini. Tapi minimal dengan teman-teman muda, sepakat yuk. Nggak ada yang fata morgana yuk di dalam muda yuk. Kan kita kan utuh dan asli. Begitu ada tumor, cepet potong. Jangan sampai itu jadi kanker. Ada orang yang vulnerable, mencoba untuk menjadi apa adanya. Yuk kita minta kasih Tuhan. Untuk kita itu bisa menerima. Cukup dewasa untuk bisa menerima. Terakhir, balik lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saya lingkari kata sebagai saudara. Karena di dalam Kristus kita ini bukan kompetitor. Kita ini saudara.
Ada masanya beberapa tahun kekristenan saya itu merasa berkompetisi dengan banyak orang Kristen lain. Sekarang, to be honest ya, 3 tahun terakhir tuh, aduh gila lah, Tuhan tuh kayak bongkar banget isi otak dan hati saya. Dulu saya berpikir pengajaran saya itu lebih baik dari orang lain, dari kebanyakan orang lain. Dulu saya berpikir, cara berpikir saya itu lebih jenius dari kebanyakan orang lain. Sekarang saya tuh ngelihat gini, tidak akan ada orang yang diberikan Tuhan kewahyuan atau inspirasi yang utuh. Tuhan sengaja akan membagi semua pewahyuan, inspirasi, kasih karunia roh, itu semua akan dibagi-bagi kepada semua tubuh Kristus. Aku udah sering dengar ini, tapi biasanya saya baru 3 tahun terakhir ini ngeh. Dulu saya pikir gini, oke, pengajaran worship saya bisa, pengajaran tentang ini saya bisa, saya suruh ngajar apa aja saya bisa. Jangan undang orang lain, undang gua aja, suruh ngajar semuanya. Dulu saya sempat ada di fase-fase kayak gitu, nyolot banget. Sekarang, saya tuh lebih banyak dengerin YouTube orang, ya, statement-statement Pastor Rico, ya, quote-quote-nya saya bacain. Sekarang tuh saya kayak gitu, kenapa? Karena saya merasa begini, ada pewahyuan yang dititipkan kepada orang lain, itu memperlengkapi saya. Karena mereka tuh saudara saya, bukan kompetitor saya. Mereka bukan musuh saya apalagi. Bukan musuh saya. Sampai engkau bisa berubah cara pandangmu bahwa ini itu saudaramu. Apalagi kalau engkau menikah. Saya selalu sering ngomong sama pasangan-pasangan. Pasanganmu itu bukan musuhmu. Kalau kamu konflik dengan dia, ingat dia bukan musuhmu, dia bukan lawanmu. Dia itu teman pewaris kasih karunia. Jadi kalau konflik sama dia jangan kayak konflik sama musuh. Konfliklah sama kayak teman pewaris kasih karunia. Cara pandang. Selama kita belum bisa memandang saudara seiman kita benar-benar kayak saudara yang tinggal satu rumah, punya satu bapak, senasib seperjuangan, maju bersama, mundur bersama, menangis bersama, tertawa bersama, engkau akan sulit untuk punya real connection, real relation. So, saya tutup, teman-teman, yuk di muda. Saya merasa muda itu punya panggilan yang khusus dan unik. Bahkan di Indonesia mungkin tidak ada komunitas lain yang dipanggil sespesifik muda. Muda akan dipanggil menjadi sebuah prototipe hubungan yang real. Isinya orang-orang yang vulnerable. Orang luar lihat akan bilang begini, gereja kok isinya kayak ginian. Cerita-ceritanya kok kelihatannya kok bisa terus gitu ya. Obrolan-obrolannya kok gua kecewa sama lu, gua nangis, gua kesel apa segala macam. Karena mereka dari luar, mereka nggak ngerti apa yang kalian lakukan. Tapi waktu kalian being vulnerable, kalian akan lihat kasih Tuhan menumbuhkan, mendewasakan kalian. Dan kalian akan punya iman. Nanti kalau yang namanya gereja yang sejati itu ada. Kasih Kristus mengalahkan segalanya, itu ada. Mau sipit, mau belok, mau hitam, mau kuning, mau hijau, kulitnya, semua bisa. Nggak ada masalah. Yang satu berhasil, semuanya seneng, semuanya ketawa, semuanya menangis air mata bahagia. Itu real, ada, di muda ada. Kalau di tempat lain nggak boleh, enak aja, cuma lu bertumbuh, gua bikin lu nggak bertumbuh. Tapi di muda nggak. Nah, prototype. 1 Yohanes 4 tuh. Dunia tidak melihat Allah, tapi jikalau kasih Allah tinggal di dalam kamu, kasih Allah sempurna. Artinya apa? Dunia jadi bisa lihat. Tuhan itu ada ya. Pengen lihat di mana sih Tuhan itu kayak apa sih bentuknya? Oh, ikut aja tuh muda tuh. Emang Tuhan ada di situ, nggak kelihatan, tapi kamu bisa lihat kasihnya Tuhan di situ. Itu muda tuh namanya. Datang aja, ikut aja komunitas. Karena di dalam muda tidak ada yang fata morgana. Semuanya real. Semua ditunjukkan kasihnya real. Yuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami belajar kebenaran yang simple. Bahwa kasih yang Kau tunjukkan kepada kami tidak pura-pura. Tuhan nggak pernah pura-pura sayang. Tuhan sungguh-sungguh sayang sama kami. Kalau Tuhan marah, kesel sama kami, Tuhan tunjukkan kesel kepada kami. Tapi Tuhan kesel karena Tuhan sayang sama kami.
Kami jadi ngerti kenapa Engkau kadang-kadang menegur kami, kadang-kadang kenapa Engkau mengizinkan kami berjerembab, kadang-kadang Engkau mengizinkan kami ditegur. Karena kami tahu Engkau sayang. Dari mana kami tahu Engkau sayang? Karena Engkau real, Engkau tidak pernah pura-pura. Maka kami anak-anak-Mu juga mau hidup dengan real. Tidak ada yang fata morgana di dalam muda Tuhan. Kasih-Mu dinyatakan secara sejati. Mampukan kami menjadi dewasa. Ada perasaan yang gak nyaman. Ada pola-pola emosi yang kami harus hadapi. Ada kecenderungan-kecenderungan untuk kami mau lari. Kami gak mau hadapi hal-hal yang gak nyaman. Tapi kuatkan kami. Beberapa di antara teman-teman sore hari ini saya dapetin dalam hati. Ada hubungan-hubungan yang kau harus bereskan. Terutama mungkin dengan beberapa kakak rohani atau itu pemimpin. Atau orang-orang yang mungkin sempat dulu kau respect, tapi sekarang kau kehilangan respect karena satu dan lain hal. Tuhan memberikan impresi dalam hati saya untuk ini waktunya kau membereskan. Hadapi rasa gak nyamanmu, bicaralah dengan baik-baik, maka engkau akan melihat kasih Tuhan membawamu kepada the next level, kedewasaan yang berikutnya. Aku berdoa Tuhan menguatkan, memberi kasih karunia, memampukan. Aku secara khusus juga mendapatkan hati untuk berdoa buat hubungan-hubungan pernikahan dan pre-marriage. Pacaran, pernikahan. Aku berdoa kedewasaan juga diberikan Tuhan bagi mereka. Jika pasangan-pasangan ini berkonflik, saling menunjukkan isi hati mereka apa adanya. Aku berdoa, Tuhan ingatkan kembali dengan bahwa mereka ini adalah teman pewaris kasih karunia, bukan musuh, bukan kompetitor. Tuhan ingatkan kembali akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini untuk kebenaran, hadirat, kuasa yang mengubahkan paradigma kami. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.